Ya Ahad ya Samad
lagi sebab dikabulkan semua hajat-hajat kita dan dimudahkan semua urusan-urusan kita. Alhamdulillah kehadiran guru kita Haji Syarif Al-Baqir Hafiz. Pokoknya yang sungguh baik. Allah nanti kita akan sama-sama mengadakan kajian kitab Syarif Al-Baqir. Pada beliau hari ini terlihat faktor masyhur. Allah ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga terus Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam berbuat kebaikan, khusus kepada guru kita itu Kiai Ahmad Barusan MA selaku pimpinan Istana Al-Quran di Maklum Abah. Semoga Allah berikan penjagaan kepada beliau, biar sabar mendampingi santri-santri dan biar ikhlas, biar ridho. Karena kalimat ini gampang buat diucapin, berat buat menjalaninya. Makanya orang dulu kalau setiap habis ketemu ngobrol terakhir mau berpisah sama ngomongnya begini, biar dia itu biar senang ya. Itu yang saya suka dengar dulu. Asal habis ketemu ngobrol biar dia itu biar senang, biar ikhlas, biar rela semuanya. Kalau kata Romi Abdul Alawiyah, yang disebut ridha itu adalah sarratul musibatu kama sarratul ni'matu, akan menjadikannya bahagia musibah yang datang padanya seperti dia mendapatkan atau berbahagia tatkala mendapatkan nikmat. Akan berat banget pada saat kita yang dapetin dibagi uang misalnya 10 juta, kita bahagia betul. Pada saat kita kehilangan uang 10 juta, sama tuh rasanya. Kira-kira bisa mengerti. Pada saat kita senyum dapat uang 10 juta, kehilangan duit 10 juta, bisa nggak tetap senyum? Tapi kata Robi Abdul itu dia ridho. Pada saat engkau menganggap bahwa Allah yang mengatur semua urusanmu, tatkala engkau mendapatkan uang 10 juta itu dari Allah, sama ketika engkau menyimpulkan bahwa engkau mendapatkan musibah juga karena Allah. Bab yang itu yang belum banyak orang bisa melakukannya, padahal dia berkata radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin. Kami ridha kepadamu ya Allah, kami ridha menjadikan Allah sebagai Tuhan kami dan agama Islam sebagai agama kami dan Nabi Muhammad sebagai Nabi kami. Secara lisan gampang, tetapi pada prakteknya butuh perjuangan. Tapi tadi saya sempat transit dulu ke rumah Ustaz Faru dan kemudian ambil butuh. Saya ngedengerin jamaah itu, ya Allah nikmat betul. Saya sampai ngomong Ustaz Sirwan, iya butuh perjuangan dan ini udah kelihatan hasilnya. Betapa banyak orang yang begitu berikhlas ridha untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Saya bahkan Bapak Ibu
mengagendakan setiap sebulan sekali saya zikir, ikut zikir, bahkan sampai ongkos. Karena di sana di Jogja, di tempat saya belajar dulu, setiap Kamis Wage itu ada ba'da asar, ada pembacaan Ratibul Haddad, diikuti oleh ribuan manusia. Oh, begitu dahsyat gelombang doa yang naik ke angkasa. Makanya bela-bela itu, biar kata bagaimana berangkat malam Kamis pagi sampai Kamis asar, kemudian acara zikir Ratibul Haddad, malam Jumatnya pulang. Karena saya yakin betul ribuan manusia yang berdoa itu, jangan kata ribuan, di tempat kita malam ini pada saat kita berdoa bersama-sama, nggak ketolak, pasti dikabulkan oleh Allah. Dalilnya kelewat banyak. Ini tempat diambilkan oleh para malaikat. Ini tempat disebut taman surga. Ini tempat disebut oleh Nabi, siapa orang yang berkumpul bersama-sama mengingat Allah, maka kami akan turunkan ketenangan di dalam hatinya. Bayarannya nggak kira-kira, padahal Allah nggak butuh. Sampai kata Allah, kalau ada orang yang sudah diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan satu musibah bencana, maka tidak akan ada yang bisa menyembuhkan. Sengaja Allah bikin supaya mereka nggak bisa bersihin hatinya. Saya kalau membaca ayat itu merinding. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Dan barang siapa yang Allah inginkan baginya sebuah bencana, sebuah musibah, maka tidak ada yang bisa untuk menolongnya. Falan tamlika lahu minallahi syai'a. Gak bisa keluar dari kemelut itu. Kenapa Allah berikan itu? Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itulah yang Allah tidak kepengen supaya mereka mensucikan hatinya. Jadi kalau ada orang yang datang ke majlis taklim, ke majlis zikir, adalah karena Allah menginginkan supaya mereka menyucikan hatinya. Tapi bila ada orang yang tidak tertarik dengan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim, kata Allah dalam Al-Quran, bukan sekedar ente yang gak mau, Allah gak mau ente punya hati bersih. Ya Allah, kalau udah Allah yang cegat, ini kenapa begini? Mik kali ya. Jangan nyari gara-gara mana itu Ustaz. Tes. Emang begini Bu, kalau udah isi pengajian kagak dibayar, ada banyak permintaan kita. biar punya perhatian. Ya Allah, saya Bu tadi sebenarnya saya udah ngomong sama Muhammad. Tadi habis dohor, saya ke daerah Ceger karena adik perempuan saya bontot pindahan. Jadi saya harus ke sana. Saya tadi udah ngomong ke Fatih, kayaknya kita nggak bisa ngikut, nggak bisa ngisi malam Rabu, karena memang lagi demam tingkat tinggi. Makanya bukannya saya mau pamer jaket kulit saya, bukan, karena biar kulitnya tambah tebal. Lagi apa yang mau dipamerin, gratis kulit gue. Saya sayang dengan kalau pada saat momen orang-orang berdoa kita nggak ada. Pada saat dimana gelombang doa ini begitu dahsyat, melebihi air bah, dia mengangkasa, kemudian
diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Rugi kalau dia tahu dalil-dalilnya rugi. Allah nggak butuh dengan kita. Kalaupun mereka keluar dari agama Allah, Allah akan datangin lagi kaum yang Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Jadi kalau membaca ayat yang satu ini, kita jadi confident, jadi percaya diri. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agama Allah, kata Allah, Allah enggak khawatir. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan satu kaum. Enggak rugi kalau ada orang yang durhaka, bahkan tanggung, jangan kata durhaka, engkau murtad dari agamamu. Kata Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah akan datangkan kepadanya, Allah akan datangkan satu kaum yang Allah cinta kepada dia, itu kaum, dan mereka cinta kepada Allah. Apa ciri-cirinya? Adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin, mereka akan menjadi lemah lembut kepada orang-orang yang beriman dan keras kepada orang-orang kafir. Ini besok terjadi satu pembuktian kita, termasuk orang yang mencintai Allah atau enggak. Enggak ada tawar menawar. Kalau dia orang kafir, musuh kita. Kalau dia orang beriman, saudara kita. Saya tidak mau memasuki ranah politik, tetapi ini bab tentang agama. Kita nggak boleh tawar menawar. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah. Wa la yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak pernah takut dengan hinaan, celaan dari orang-orang yang suka mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Yang begitu hanya dilakukan oleh orang yang mendapatkan karunia dari Allah, dan Allah akan memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Maka kita bersyukur ya Allah hadir di tempat ini saat orang sibuk, nggak ada capek-capeknya dengan urusan dunia, tapi giliran duduk dari maghrib sampai isya atau lewat dikit, mereka menjadi orang yang terlalu berhitung. Untuk urusan dunia nggak kenal capek, tapi untuk urusan akhirat gampang banget capek. Untuk urusan dunia nggak kenal puas, giliran urusan akhirat gampang banget puas. Udah punya motor, pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen punya yang cakapan lagi. Udah pesawat, nenek-nenek kenal pesawat. Jemaah, tapi giliran urusan akhirat udah cukup lah. Sedekah hari Jumat aja, pas giliran sembahyang Jumat
itu juga cuma boceng, lecek lagi lucinannya. Ini fakta, ini sesuatu yang terjadi. Begitu mudahnya kita menjadi orang yang puas dalam urusan akhirat kita, tetapi dalam urusan dunia tidak menjadi orang yang berhenti untuk menikmati atau merasa puas. Hanya kemarin saya sempat cerita dalam walimatul urus, saat baru saya tungguin kagak datang dia, ngundangnya nggak serius, bentar. Aneh tanya, saya baru datang. Gak tahu, kita undang gak? Undang sih, lemet-lemet. Ya, benar gak datang. Padahal aneh menunggu antum tuh laksana seorang kekasih yang sedang dirasuki. Ya lu asik-asik gua ngundang, ya benar. Aneh sudah pasti kagak diundang. Sebel banget. Gue jadi curhat ya, ada orangnya. Jamaah saya sempat ngomong, ada seorang wanita yang begitu hebat, mendapatkan pilihan dari Allah. Dia disebut sebagai zawjatus syuhada, istrinya para syuhada. Begitu hebatnya nih wanita, sampai yang menikah sama dia pasti masih berapa? Ukuran gua, ente kayaknya kagetnya penuh harapan deh. Sahabat Nabi udah kagak ada, itu kita beli baru. Bagaimana kemudian nih orang begitu istimewa, kanat hafizatan lil Quran. Ini perempuan hafal Quran, namanya Atikah binti Zaid. Dia suami pertamanya adalah Abdullah bin Abu Bakar. Tatkala menjadi suaminya Abdullah bin Abu Bakar yang begitu rajin beribadah salat jamaah, begitu menikah karena dadanya dipenuhi oleh cinta, sampai dia lupa buat beribadah. Saking nih perempuan dicintainya gila-gilaan. Abu Bakar bilang bisa, karena menghambat, mengganggu perang kagak mau. Orang dia punya bini cakep, dia takut mati. Sholat jamaah dia nggak mau, sedikit pun dia tidak mau jauh dari istrinya yang dia cintai. Sama kayak saya, kalau makan nggak ada istri, nggak ketelan tuh nasi. Kagak dinedokin, mau naruh apa gitu, mau naruh piring. Sampai kemudian berpisah, dan kemudian tetap tidak mencegah itu Abdullah bin Abu Bakar. Dia terus menyenandungkan syair, wahai Atikah, wanita pujaan hatiku, cintaku takkan karena berhenti, selama siang dan malam terus berganti. Kita rombongan ini tak apa itu buat rayu. Aduh ya Allah. Akhirnya kesian Abu Bakar, nikah lagi. Begitu dia meninggal karena gugur di medan perang, menikahi wanita itu Umar bin Khattab. Orang yang sudah dijamin masuk surga